dari ragam. Ini seperti sebelumnya, inferensial statistik itu ada dua, ada penugasan parameter, dan ada juga namanya pengujian hipotesis. Di mana kita fokus di sini, pengujian hipotesis, kita akan menguji asumsi yang kita ketahui sebelumnya itu apakah benar atau tidak. Nah, di mana hipotesis itu ada dua, ada H0 atau hipotesis awal, dan ada H1 atau HA atau hipotesis alternatif. Di mana hipotesis awal itu identik dengan simbol sama dengan, sedangkan hipotesis alternatif identik dengan uji satu arah dan dua arah, di mana satu arah itu artinya yang kurang, lebih, sedangkan kalau dua arah itu adalah tidak sama, artinya di sini bisa dia kurang, bisa juga lebih. Nah, jenis pengujian itu ada hipotesis direksional, atau di sini uji satu arah, dan hipotesis non-direksional, ini artinya dua arah. Berarti ada uji pihak kiri, pihak kanan, dan ada nama uji dua pihak. Nah, untuk yang pertama ini adalah uji hipotesis beda dua nilai tengah, karena nilai tengah populasi kita adalah mu1, jadi ada mu2. Nah, ini kondisinya itu banyak. Pertama ada ketika sigma 1, sigma 2-nya itu diketahui, dan ketika sigma 1-nya itu sama, tapi dia tidak diketahui. Nah, kalau misalkan dia diketahui, udah pasti kita pakai tabel Z, dan jika dia tidak diketahui, kita bisa pakai tabel T. Nah, di mana untuk di sini bedanya itu beda populasi 1 dan populasi 2 itu kalau misalkan dia kurang dari suatu nilai yaitu mu0, maka di sini untuk keputusan tolaknya itu kita juga menggunakan simbol kurang. Karena di sini H1-nya itu menggunakan simbol kurang. Kalau H1-nya itu tandanya lebih, maka di sini keputusan H0-nya juga tandanya lebih. Nah, kalau tandanya tidak sama, berarti keputusan H0-nya adalah bisa dia ke kiri dan juga dia bisa ke kanan. Begitu juga dengan kondisi yang kedua. Jika di sini hipotesis alternatifnya kurang, maka wilayah penolakannya itu juga kurang. Dan jika di sini lebih, maka wilayahnya juga lebih. Dan ketika dia tidak sama, berarti wilayahnya bisa ke kiri atau ke kanan, maka dia bisa ke kiri dan dia juga bisa ke kanan. Nah, di sini ketika ragam 1 dan ragam 2-nya itu tidak diketahui dan tidak sama, berarti artinya kita harus mencari terlebih dahulu derajat bebasnya, dan sudah pasti kita menggunakan tabel T. Nah, begitu juga nanti ada juga yang namanya kayak seperti data berpasangan. Di sini kita mencari selisih atau difference-nya berapa SD-nya, berapa simpangan difference-nya. Jadi di sini antara dua berpasangan itu kita cari selisih mereka, dan dari selisih itu kita ujikah mereka, apakah perbedaannya sama, lebih, atau besar. Oke, untuk sebagai contohnya, di sini kita ambil sebuah pelajaran matematika diberikan kepada 12 siswa. Nah, di sini kelihatan bahwa N-nya 12 itu kurang dari 30. Otomatis di sini dia menggunakan tabel T. Itu untuk metode pengajaran biasa dan 10 siswanya itu untuk menggunakan bahan ajar. Nah, kemudian di sini ada informasi bahwa kelas pertamanya itu mencapai rata-rata 85 dan simpangan bakunya itu ada 4. Sedangkan kelas kedua itu mencapai rata-rata 81 dan simpangan bakunya 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar matematika itu sama. Nah, di sini kata kuncinya adalah sama. Dengan menggunakan taraf nyata 0,1, asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebaran normal dan ragamnya sama. Nah, ini kata kuncinya juga ada ragam sama, dan dia juga di sini hipotesisnya sama. Jadi kita set lah untuk hipotesis awalnya itu mu1 sama dengan mu2. Nah, jika kita pindahkan mu2-nya ke kiri, maka mu1 kurang mu2-nya adalah sama dengan 0. Nah, kita set terlebih dahulu informasinya untuk kelas pertama, itu ada rata-ratanya 85, ada simpangan bakunya itu 4, dan jumlah siswanya itu 12. Sedangkan kelas kedua, itu ada rata-ratanya 81, standar deviasinya ada 5, dan banyak siswanya itu ada 10. Nah, untuk taraf nyata itu sendiri, karena alfa kita di sini 0,10, dan hipotesis alternatif kita ini tandanya tidak sama berarti ada ke kiri, ada ke kanan, berarti ada dua arah, maka alfanya harus kita bagi 2. Nah, untuk derajat bebasnya itu adalah N1 tambah N2 kurang 2, dapat hasilnya 20. Maka dengan menggunakan T-tabel, untuk T, di mana alfanya 0,05, dengan derajat bebas 20, kita peroleh hasilnya 1,725. Nah, karena di sini ada wilayah ke kiri dan ke kanan, maka udah pasti wilayah kritisnya itu ada yang ke kiri dan juga ada yang ke kanan. Nah, kemudian untuk sebagai perbandingan, kita hitunglah titik hitung ujinya, di mana di sini kita cari dulu SP-nya. Kenapa SP? Karena di sini dia menyatakan bahwa ragamnya itu sama. Nah, SP-nya kita substitusikan dan diperoleh hasilnya itu 4,478. Kemudian dari hasil SP, ini kita substitusikan ke statistik hitung uji T kita, di mana SP-nya 4,478 dan diperoleh hasilnya 2,07. Di sini harus kita cek,
apakah dia berada di wilayah kritis atau tidak. Nah, ternyata 2,07 itu berada di sebelah kanannya 1,725, artinya dia berada di wilayah kritis. Nah, karena dia berada di wilayah kritis, berarti dia berada di wilayah penolakan. Karena berada di wilayah penolakan, berarti dia tolak H0. Nah, kita cek lagi. H0 kita adalah mu1 sama dengan mu2. Karena kita nolak H0, berarti kita harus terima yang H1. Berarti H1-nya benar. Di mana H1 kita adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, berarti dengan kata lain, di sini kedua metode belajar matematika itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena kata kunci hipotesis alternatifnya yang benar. Nah, karena T berada di wilayah kritis sebelah kanan, maka sebutkan bahwa metode belajar biasa lebih baik dari metode dengan bahan ajar. Nah, ini tentang uji hipotesis. Nah, kemudian ini tentang proporsi beda dua proporsi, P1 kurang P2. Di sini juga sama, kita lihat tergantung dari kondisinya, apakah dia kurang, besar, atau tidak sama. Nah, otomatis wilayah kritisnya juga mengikuti gimana hipotesis alternatifnya. Bisa di sini kiri dan kanan untuk dua arah. Nah, untuk statistik ujinya itu kita menggunakan ini, P1 kurang P2. Di sini untuk proporsinya akar dari P gabungan sama Q gabungan, dari mana P gabungannya itu adalah X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Nah, sebagai contohnya, di sini kita misalkan suatu pemungutan suara hendak dilakukan di antara penduduk kota dan sekitarnya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian sebuah gedung pertemuan serbaguna. Nah, di mana lokasi gedung yang akan dibangun itu di dalam kota, sehingga para penduduk yang tinggal di sekitar kota merasa bahwa rencana itu akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota. Nah, di sini udah ada kata besar proporsi. Nah, untuk mengetahui apakah ada selisih yang nyata, oke, jadi diambillah suatu sampel acak. Bila ternyata 120 di antara 200 penduduk kota, nah jadi penduduk kota yang setujunya itu 120 dari 200 orang, sedangkan wilayah sekitar kota itu 240 di antara 500-nya itu untuk penduduk sekitar kota. Dan di sini mereka menyetujui. Nah, ini proporsi yang setuju setelah didata. Nah, apakah setuju bila dikatakan bahwa proporsi penduduk kota itu lebih tinggi? Nah, di sini ada kata kunci lebih tinggi, yang artinya dia ingin mengecek apakah proporsi penduduk kota itu lebih besar dari proporsi penduduk sekitar kota. Nah, jadi di sini kita jadikan dia sebagai hipotesis alternatif. Kenapa hipotesis alternatif? Karena tidak ada kata sama dengan, tidak ada kata lebih tinggi atau sama dengan. Nah, jadi karena kita set sebagai himpunan hipotesis alternatif, berarti, dan dia tandanya lebih dari P1 lebih dari P2, berarti ini satu arah. Karena satu arah, berarti nilai alfa kita tidak perlu kita bagi dua, karena disudut satu arah. Nah, karena ke sini lebih dari P2, maka kita asumsikan bahwa H0-nya itu sama dengan. Nah, dengan menggunakan tabel Z, kita peroleh nilai Z alfa kita itu adalah 1,96. Ini menggunakan tabel Z yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, wilayah kritisnya kita mengikuti dengan hipotesis alternatif, di mana karena alternatifnya adalah lebih dari P2, maka di sini Z-nya juga lebih dari Z alfa, di mana berarti Z-nya itu bersama dengan lebih dari 1,96. Nah, sebelumnya kita mencari dulu berapa nilai proporsi penduduk kota, berapa proporsi penduduk sekitar kota, dan berapa nilai dari proporsi gabungannya. Nah, diperoleh di sini untuk penduduk kotanya 120 dari 200 orang, itu sama dengan 0,60, dan 240 dari 500 orang penduduk sekitar kota, itu adalah 0,48, dan gabungan yang kita substitusi dapat hasilnya 0,51. Nah, ini dapat kita substitusikan ke statistik hitung uji Z-nya, di mana proporsi penduduk kota dikurang penduduk sekitar kota itu 0,60 kurang 0,48, dan P kita 0,51, otomatis Q-nya itu adalah 1 kurang P, itu adalah 0,49, dikali dengan 1 per 200, 200 ini banyak penduduk kota, dan 500 ini penduduk sekitar kota. Dapat hasilnya adalah 2,9. Kemudian kita cek apakah 2,9 ini berada di wilayah kritis atau tidak. Dan ternyata dia berada di sebelah kanan 1,96, artinya dia berada di wilayah kritis. Nah, jadi nilai statistik uji kita itu berada di wilayah kritis atau penolakan. Karena dia berada di wilayah penolakan, berarti dia menolak H0. Nah, kemudian kita cek lagi H0 kita. H0 kita adalah P1 itu sama dengan P2. Karena kita nolak H0, berarti yang benar adalah hipotesis alternatif. Jadi dengan kata lain, proporsi penduduk kota itu memang lebih banyak daripada proporsi penduduk sekitar kota. Jadi kesimpulannya, proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut lebih tinggi daripada penduduk sekitar kota.
Nah, itu tentang proporsi. Nah, selanjutnya ini tentang ragam. Lagi-lagi kita melihat bagaimana kondisinya perbandingannya. Nah, jika dia sigma 1 kuadrat itu lebih dari sigma 2 kuadrat, maka kita menggunakan, lagi-lagi kita menyesuaikan tanda, karena ini tandanya sama kecil. Dan kemudian ketika dia tandanya lebih, maka di sini tandanya juga lebih. Dan karena di sini tanda tidak sama, berarti di sini wilayahnya ke kiri dan juga ke kanan. Di mana statistik ujinya kita menggunakan F adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, sebagai contohnya di sini kita ingin menguji kesamaan dua nilai tengah populasi dalam metode belajar biasa dengan bahan ajar, di mana kita mengasumsikan bahwa ragam kedua populasi tersebut sama, tapi nilainya tidak diketahui. Nah, cukup beralasankah asumsi yang kita buat ini? Gunakan taraf 0,10. Jadi, sebelumnya kita kan udah mengenai metode belajar biasa ini, di mana kelas pertamanya itu X1-nya 85, S1-nya 4, N1-nya 12, dan di sini X2-nya 81, S2-nya adalah 5, dan kemudian N1-nya adalah 10. Nah, jadi kita definisikanlah, di sini kita anggap bahwa dia itu sama ragamnya. Atau karena di sini ragam identik dengan rasio, maka di sini kita tidak dikurang, tapi kita bagi. Maka sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat itu sama dengan 1. Oke, berarti ini hasilnya 1 harusnya. Nah, karena taraf alfa kita di sini 0,10, maka F ini berarti ini kita cari menggunakan tabel F, di mana dia 0,05 dan P1-nya itu adalah 11. Kenapa 11? Karena N1 kita 12, 12 kurang 1, 11, dan P2 kita adalah 10 kurang 1 adalah 9, sorry. Maka diperolehlah nilainya adalah 3,11. Dan untuk F1 kurang alfa per 2, itu adalah F 0,95, dari 11,9 hasilnya adalah 0,34. Ini dapat kita cek dari tabel F-nya. Untuk wilayah kritisnya itu berarti F-nya harus kurang dari 0,34 atau F-nya itu lebih dari 3,11. Di mana titik hitung ujinya, F itu adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana S1-nya itu adalah 4, S2-nya itu adalah 5. Jadi 4 kuadrat per 5 kuadrat hasilnya 0,64. Kemudian kita cek apakah dia berada di wilayah kritis atau tidak. Dan ternyata setelah kita lihat dia tidak berada di wilayah kritis. Kenapa dia berada di antara ini, di antara 0,34 sama 3,11. Jadi dengan kata lain dia tidak berada di wilayah kritis. Karena dia tidak berada di wilayah kritis penolakan, berarti dia berada di wilayah penerimaan. Berarti dengan kata lain kita terima H0. Jadi karena terima H0, berarti dengan kata lain ragamnya itu sama. Jadi tidak diragukan bahwa kedua ragam metode belajar itu adalah sama. Nah, kemudian ini adalah beberapa soal mengenai latihan materi tentang materi ini yang mungkin dapat dikerjakan. Nah, terima kasih untuk uji hipotesis dua populasi ini.